cracking. Halo semua, selamat datang di channel kami. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Sebelum kita membahas hal tersebut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia beberapa kali mengalami pasang surut sebagai dua negara yang bertetangga, bahkan sering disebut negara serumpun, sehingga potensi kerjasama maupun potensi konflik antara dua negara tersebut sangatlah besar. Soekarno membantah sekeras-kerasnya tindakan kerajaan Indonesia mahu menamatkan konfrontasi dengan Persekutuan Malaysia. Konflik antara dua negara dimulai pada tahun 1963, terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia juga sempat memburuk pada tahun 2002 ketika Kepulauan Sipadan dan Ligitan diklaim oleh Malaysia sebagai wilayah mereka. Ligitan dan Sipadan adalah dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi di lepas pantai timur Pulau Kalimantan. Kedaulatan atas pulau-pulau tersebut telah diperdebatkan oleh Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1969 dan semakin sengit pada tahun 1991 ketika Indonesia menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan. Indonesia mengklaim telah membuat kesepakatan verbal dengan Malaysia pada tahun 1969 untuk membahas sengketa tentang kedaulatan atas pulau-pulau tersebut. Namun Malaysia membantah adanya kesepakatan dan menganggap bahwa pulau-pulau tersebut selalu menjadi bagian dari wilayah negara bagian Sabah. Pada tanggal 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Kedua pulau tersebut pada awalnya dianggap oleh Mahkamah Internasional sebagai terra nullius atau tanah tak bertuan. Tapi karena bekas penjajah Malaysia, yaitu Inggris Raya, telah lebih banyak mengembangkan pulau-pulau tersebut dibandingkan dengan bekas penjajah Indonesia, yaitu Belanda. Pembangunan di Sipadan dan Ligitan ini dilanjutkan oleh Malaysia setelah negara itu merdeka. Hal ini menjadi alasan utama Mahkamah Internasional memutuskan memberikan kedaulatan pulau-pulau tersebut ke Malaysia berdasarkan prinsip pendudukan efektif atau effective occupation. Pada tahun 2005, kembali terjadi sengketa mengenai batas wilayah dan kepemilikan Ambalat, namun pada akhirnya Ambalat diakui sebagai milik Indonesia. Oktober 2007 terjadi konflik akan kepemilikan lagu Rasa Sayang Sayangi dikarenakan lagu ini digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia yang dirilis sekitar Oktober 2007. Sementara Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansur mengatakan bahwa lagu Rasa Sayangi merupakan lagu Kepulauan Nusantara atau Malay Archipelago. Sedangkan Gubernur Maluku Karel Albert bersikeras lagu Rasa Sayangi adalah milik Indonesia karena merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di provinsi ini sejak leluhur, sehingga klaim Malaysia itu hanya mengada-ngada. Gubernur berusaha untuk mengumpulkan bukti otentik bahwa lagu Rasa Sayangi merupakan lagu rakyat Maluku, dan setelah bukti tersebut terkumpul akan diberikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansur menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa lagu Rasa Sayangi merupakan lagu rakyat Indonesia. April 2011, dua negara ini kembali digegerkan dengan kasus penangkapan nelayan Malaysia yang tertangkap tangan melanggar perbatasan oleh petugas Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia. Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia nyaris terlibat kontak senjata dengan kapal patroli laut Malaysia. Perselisihan terjadi di perbatasan perairan Sumatera Utara Malaysia ketika patroli KKP menangkap dua kapal ikan Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia pada 3 April lalu. Kita telah dikejar di lautan kita sendiri oleh Persekutuan Malaysia. Inilah rekaman video amatir yang beredar di media sosial Rabu pagi.
terlihat kapal patroli laut Malaysia berusaha mengejar kapal patroli Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia yang akan menangkap 2 kapal penangkap ikan berbendera Malaysia saat mencuri ikan di perairan Indonesia. Pada bulan yang sama, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan didirikannya Museum Kerinci di Malaysia. Gedung ini berdiri atas kerjasama Malaysia dengan pengungkap kerinci Indonesia. Kedua pihak berharap keberadaan museum akan mempererat hubungan kerinci Malaysia. Namun masyarakat Indonesia banyak yang menyayangkan pendirian museum tersebut. Oktober 2011, Komisi 1 DPR RI menemukan adanya perubahan kapal batas negara di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yaitu Camar Bulan dan Tanjung Datu. Pemerintah Indonesia diminta untuk menginvestigasi masalah ini. Pada tahun 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara. Kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloni di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya, dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak, dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia meminta pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris atau British Far Eastern Command mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi. Dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. Itulah hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang beberapa kali mengalami pasang surut. Terima kasih.